Cara membuat teks animation terbaru menggunakan Premiere Pro. Teks ini bisa kalian gunakan sebagai title ataupun sebagai lower third yang sangat keren. Contohnya seperti ini. Di sini udah gue buka Premiere Pro-nya dan di sini kita menggunakan Essential Graphic. Lalu kemudian kita ke Type Tool dan langsung kita tulis di layar program kita ini. Misalnya di sini gue tulis Jarno. Kita akan buat fit dulu agar kita bisa centerkan. Kemudian kita atur di tengah-tengah seperti ini. Lalu di sini kita buat 50% lagi biar terlihat jelas nanti. Lalu kemudian kita akan duplikat teks ini. Kita tekan Ctrl C, lalu kita arahkan mouse kita ke sini, ke bagian kosong ini, kemudian kita tekan Ctrl V dan kita drag ke atas sini. Kemudian teman-teman, di title pertama ini hanya akan kita jadikan sebagai sebuah acuan. Dan di sini akan gue warnai warna yang berbeda agar nanti ketika kita buat acuan biar terasa enak, terasa jelas. Teks 2 kita tutup dulu. Kemudian kita ke teks yang pertama ini. Lalu kita ke efek kontrol. Kita scroll ke bawah. Fill-nya kita ganti. Di sini akan gue ganti merah. Seperti ini teman-teman. Lalu kita buka lagi teks yang kedua. Dan langkah berikutnya adalah kita kunci nih posisinya teks yang pertama ini. Kita ke arah gambar gembok ini, lalu kita klik. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke teks yang kedua, lalu kita ke Type Tool, dan kita ganti hurufnya menjadi hanya huruf D. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian, misalnya di sini, di frame 20, lalu kemudian kita ke efek kontrol, kita ke menu transform, lalu kita unchecklist uniform scale-nya. Kemudian kita nyalakan keyframe yang horizontal ini di posisi 100. Kemudian kita mundur 5 frame ataupun nanti bisa kalian atur berapa frame-nya. Lalu kita atur, kita perbesar sedikit. Misalnya di 130 teman-teman. Kemudian kita mundur lagi 5 frame. Kita rubah menjadi 0. Jadi kalau coba kita cek. Oke, cakep banget. Lalu kemudian kita akan duplikat satu persatu sampai kita membuat full tulisan Jarno ini. Kita bisa tekan Ctrl C lagi. Kemudian tekan Ctrl V. Lalu kita drag ke sini. Tinggal kita ganti hurufnya di sini menjadi huruf J. Lalu kemudian tinggal kita geser di posisi J. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita duplikat lagi yang huruf J ini. Lalu kita drag ke atas sini. Dan kita ganti huruf J ini menjadi huruf A. Dan kita posisikan di huruf A. Dan lakukan ini sampai huruf O ya teman-teman. Nah, kalau sudah semua seperti ini teman-teman, coba kita cek. Oke, mantap banget. Dan selanjutnya tinggal kita atur munculnya nih. Di sini akan gue atur per 5 frame. Jadi kita maju 5 frame. Kemudian yang huruf J kita drag ke sini. Lalu kita maju lagi 5 frame. Kemudian 5 frame lagi dan seterusnya ya teman-teman. Oke, coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian agar lebih cantik lagi, kita di sini akan membuat drop shadow. Lalu nanti akan kita buat seolah-olah overlap. Dan di sini karena huruf Jarno ini kan sudah jadi teman-teman. Jadi ini bisa kita ganti nih. Kita buka gemboknya dulu, kita unlock.
Kemudian di sini misalnya akan gue ganti color matte dulu agar nanti kita ketika ngijas drop shadow-nya bisa terlihat. Kita ke color matte. Kemudian di sini mungkin gue kasih warna kuning ataupun merah aja lah ya. Merah-merah pink seperti ini. Dan kita ganti ke sini. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita ke huruf D dulu. Lalu kita ke efek. Kita cari efek drop shadow. Tinggal kita drag ke huruf D ini. Lalu kemudian kita ke efek control. Kita scroll ke bawah. Untuk opacity-nya kita buat 100. Kemudian direction-nya di sini kita buat 90. Oke, seperti ini. Lalu distance-nya kita atur teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita atur softness-nya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kemudian tinggal efek drop shadow ini kita copy, kita klik di drop shadow, kemudian kita tekan Ctrl C. Lalu di sini kita blok dari huruf C sampai huruf O. Kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi otomatis efeknya sudah tercopy di semua huruf. Kalau kita akan membuat seperti overlapping, otomatis nih, yang huruf C ini kan digeser ke D ini. Tapi kalau kita geser seperti ini, contoh misalnya seperti ini, misalnya kita geser seperti ini. Nah, ini kan huruf J ini, karena posisinya di sekuen kita, huruf J di atas huruf D, maka overlapnya kebalik teman-teman. Dan di sini, maka langkah selanjutnya adalah kita ubah nih posisi pengaturan di sekuen kita ini. Jadi yang D ini kita ubah di paling atas, lalu O di paling bawah, tinggal kita geser-geser seperti ini. Kemudian J kita geser ke atas, lalu N kita geser ke bawah, dan A kita geser ke atas. Lalu tinggal kita blok yang huruf D sampai R ini, tinggal kita geser ke bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita geser yang huruf C. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Lalu kemudian yang huruf A, tinggal kalian atur aja nih nanti mau seberapa mepetnya overlapping yang kalian buat. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita fit dulu. Dan langkah selanjutnya adalah kita blok dari huruf D sampai huruf O. Kemudian kita nest agar kita bisa ubah secara bersamaan. Dan di sini kalau sudah kita nest seperti ini, bisa kalian atur scale-nya. Misalnya di sini akan kalian buat menjadi sebuah title. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kalian posisikan aja nih di tengah-tengah. Oke, coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya mau kalian jadikan sebuah lower third. Misalnya kita ubah scale-nya, lalu kita ubah posisinya di sini. Misalnya di sini. Coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika kalian mau mengganti hurufnya, tinggal kita double klik di nest ini. Dan kalian ganti nih satu persatu. Misalnya mau diganti huruf apa gitu sesuai keinginan kalian. Oke? Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi teks ini cukup keren dan cukup membantu untuk kalian gunakan sebagai title maupun lower third. Sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton dan see you!